Selamat datang di Golden Mistakes Podcast. Ini edisi perdana dan saya beruntung sekali bisa dengan Bro Rico Satria Chandra, founder and CEO of Plaza Kamera, Artamart.id, dan Komisioner Winmax Property, dan investor di beberapa bisnis lainnya. Banyak banget usaha Bro Rico. Thank you so much for thank you. Having me here. Tadi keren tuh. We can find gold in mistake ya. Yes. Saya tuh jarang sekali soalnya mengecap sesuatu itu sebagai sebuah kegagalan. Jadi kadang waktu kita ngobrol kemarin, bentar, kesalahan apa ya yang benar-benar menyakitkan, mungkin bisa bikin dendam atau teringat sampai sekarang tuh akhirnya agak-agak susah gitu loh. Karena saya tipikal orang yang kalau misalnya menghadapi masalah atau apapun kayak gitu, mungkin down pastilah sehari, 2 hari, kadang ya nggak bisa tidur. Tapi setelah itu kayak yaudah let go yuk gitu. Ada sebuah ungkapan ya dari Buddha. Dia ngomong waktu itu soal masalah. Dia ngomong kayak gini, itu sama kayak orang kena panah beracun. Orang kena panah beracun, yang dia bisa lakukan cuma 2. Satu adalah dia bertanya, siapa yang memanah racun ini? Kenapa dia melakukan ini kepadaku? Ada salah apa aku kok dapat nasib seperti ini? Sehingga beracun ya dia akan bertanya kayak gitu sampai dia mati. Atau ada yang kedua, aku kena panah beracun. Ya udah aku cari ini racun apa, aku harus ke rumah sakit misalnya atau ke tempat di mana orang ngerti racun, cari penawarnya dan aku tetap bisa hidup. Nah, Buddha mengatakan seperti itu ya pilihan kita 2. Setiap kali kita kena masalah, di otak kita tuh harus selalu berpikir 2. Yang pertama tadi bisa jadi menyalahkan, mencari siapa yang salah, kenapa dia melakukan ini kepada aku. Atau yang kedua ya udah cari solusi dan lanjutkan hidup. Syukur-syukur ketemu problemnya, ketemu siapa yang melakukan itu, ya kita bertanya langsung lah. Tetapi kalau kita hanya menyesali ini dan mencari tahu kenapa terjadi, bisa-bisa ya sampai kita mati kita nggak menemukan dan seumur hidup kita akan dipenuhi rasa benci mungkin ya. Rasa benci, rasa tidak suka kalau kita nggak pernah menemukan siapa yang melakukan. Kita menyalahkan Tuhan mungkin. Kenapa Tuhan, aku ini udah baik loh seumur hidup tapi tapi kok tetap hal buruk terjadi padaku gitu loh. Nah cuma kalau misalnya ngomong kesalahan apa sih? Sebenarnya cukup banyak. Salah satunya mungkin mengambil bisnis di Plaza Kamera ya. Jadi mungkin Plaza Kamera pun sebuah kesalahan kalau mau dilihat dalam jangka panjang ya. Bukannya ini kesuksesan. Nah makanya itu yang unik ya, karena kita selalu bisa ngelihat itu dari 2 sisi sih. Plaza Kamera yang membesarkan nama ya seorang Rico, yang memberikan penghidupan. Masih belum kaya raya tetapi untuk hidup enak jauh seperti yang dibayangkan waktu muda dulu itu udah cukup. Jadi kalau kita lihat 2 sisi, Plaza Kamera merupakan sebuah keberhasilan sekaligus juga sebenarnya sebuah kegagalan. Why kegagalan? Karena saya memulai bisnis Plaza Kamera justru pada saat sebenarnya industri fotografi itu decline. Jadi saya sadarnya begitu tahun 2018 ya, waktu itu ada seorang coach bisnis. Nah beliau itu ngomong, lu mau jadi apa? Mau jadi yang terbesar Pak? Oke, kalau lu mau jadi yang terbesar, lu harus tahu dong market size-nya seberapa besar, market share-nya seberapa besar. Dan waktu saya cari data, akhirnya ketemu bahwa industri fotografi itu mengalami declining. Jadi itu merupakan sebuah shocking moment lah. Aku mengerjakan sebuah bisnis ini ternyata decline. Karena aku nggak tahu data gitu loh, aku nggak tahu data. Tapi kenapa dari tahun 2011 sampai tahun 2018 naik terus? Even itu every year double lah sebenarnya, karena dari angka kecil double kan gampang ya, dari 50 juta ke 100 juta kan gampang. Tapi begitu udah ngomong mendobelkannya udah different teknik, different skill gitu loh. Kenapa saya ngomong sebagai sebuah kegagalan? Karena waktu itu udah mencurahkan waktu cukup banyak, tapi ternyata industrinya yang declining. Nah tetapi apakah menyerah? Enggak. Karena kita udah terlanjur nyemplung, sudah bukan sekedar setengah kaki lagi, tetapi udah sampai badan, sampai kepala, sudah nyemplung semua. Orang sudah tahu juga bahwa Rico dari Plaza Kamera, itu yang membesar nama saya. Akhirnya kita lihat peluang apa lagi sih yang bisa kita masukin gitu loh.
Sehingga apa? Kita juga masuk ke pasarnya action camera, masuk ke pasarnya drone, masuk ke B2B juga, terus making our own product. Karena apa? Kita lihat, oke, pasarnya mengecil, tetapi bisa nggak sih kita masih membesarkan pasar kita? Yang secara tidak langsung ya mengambil pasarnya orang lain. Atau kita menciptakan pasar yang baru. Contohnya sekarang, saya pakai baju content creator karena everybody is content creator. Ini bajunya seragamnya Plaza Kamera. Jadi kita membesarkan lagi sekarang. Tahun ini kita ngomong bahwa Plaza Kamera ini rumahnya content creator. Nah pada saat kita membesarkan pasar, membesarkan audience atau niche, apapun lah bahasanya ya, maka peluang-peluang baru terbuka. Karena apa? Seorang content creator mungkin butuh pendidikan, pengetahuan. Kita bisa jual kelas, seminar, workshop, dan segala macam. Content creator butuh menjadi affiliate misalnya, affiliate di platform manapun, mereka butuh perlengkapan live streaming seperti yang ya hari ini kita set up ya, di mana banyak yang belum tahu, pengen meningkatkan kualitas misalnya, ya datang ke kita, ke Plaza Kamera, karena apa? Kita ngerti kebutuhanmu. Kamu mau live di salah satu platform misalnya, oke, kita ngerti caranya bagaimana. Jadi apa yang kita lakukan? Kalau kita ngomong kegagalan adalah kegagalan menganalisa. Tetapi apakah menyesali? Enggak. Karena kalau menyesali, masa balik ke tahun 2012 gitu loh. Kalaupun misalnya menyesali dan bisa balik ke 2012, kalau ada mesin waktunya Doraemon, mungkin saya nggak usah bikin Plaza Kamera sih. Really? Beli Bitcoin aja kali. Oh. Ya, itu perfect information. Iya, mungkin 10 Bitcoin di zaman itu harganya nggak sampai 1 juta lah ya. Sekarang udah jadi 5 miliar mungkin, jadi nggak usah kerja bro. Jadi maksudnya itulah sesuatu yang kita ngomong tidak perlu disesali atau mikir harusnya aku balik ke sana, nggak perlu gitu loh. Karena apa? Kita nggak bisa ngerubah itu semua. Yang kita bisa ubah itu kan ya sekarang sama yang masa depan kan. Jadi udah ya doing apa yang kita bisa lakukan sekarang lah. Jadi mungkin itu kesalahan terbesar ya. Kalau kesalahan lain-lainnya banyak sih ya. Saya pernah merekrut orang yang saya pikir capable, tapi ternyata kurang. Nah, di situ saya menyadari juga, ternyata ada beberapa orang itu walaupun kita udah hire dan dia misalnya sangat bagus di sebuah di pekerjaan dia sebelumnya, tetapi sebenarnya kita tetap perlu fungsi kontrol. Nggak bisa 100% percaya. Nah, terus waktu Plaza Kamera tahun ini kita juga merger ya. Saya ada partner baru. Banyak yang bertanya juga, kenapa harus ada partner baru? Saya tahu bahwa saya punya kelemahan. Saya punya kelemahan di controlling dan details itu kurang gitu loh. Bukan tidak ngerti, tetapi untuk menjalani day by day itu kesulitan. Dan ya udah saya ngakuin bahwa saya lemah di sana, tetapi in marketing, in digital, in meeting people, in strategic mindset ke depan mau apa, saya merasa strong di sana. Ya udah ya kita bagi tugas deh gitu. Ya. Lu bagian yang ini, gue bagian yang ini. Dan kita akhirnya menggabungkan kekuatan-kekuatannya kita lah. Jadi itulah yang sekarang kita rencanakan, kita jalanin untuk Plaza Kamera. Menggabungkan dua kekuatan menjadi satu yang lebih besar gitu. Karena challenges-nya juga banyak. Right. Jadi sama-sama datang dari strengths-nya apa, strengths-nya itu apa. Betul. Kita combine untuk cover weak spot ya. Betul. Blind spot ya. Karena kalau mau jadi Superman juga berat sih. Jadi Superman tuh berat banget. Banyak. Apakah bisa? Bisa kalau misalnya industrinya memang memerlukan kekuatan cuma satu. Contoh paling gampang. Aku jadi konsultan pajak. Aku memang good with angka, misalnya hitung-hitungan, peraturan dan segala macam. Ya udah lu jadi konsultan pajak aja. Jadi konsultan pajak yang paling top mungkin. Ya udah. Secara pribadi. Jadi itu bisa didebat lah sebenarnya, bisa didebat, tetapi saya bisa memahami untuk beberapa industri mungkin kita perlu kekuatannya satu aja. Misalnya kalau kita ngomong di dunia penjualan langsung ke customer ya, bisa ada dua kan, B2B atau B2C. Nah kalau kita retail ya udah mungkin kita kuatnya di retail. Di retail harus soal stok lah, soal umur barang, soal utang piutang, kita kuatnya di situ doang. Maka survive. Apakah bisa besar banget, misalnya buka cabang di mana-mana? Mungkin enggak. Karena apa? Kita lemah di scouting location baru dan segala macam. Tetapi kalau kita punya satu cabang dan sangat kuat, bisa jadi ya
hidup kita udah bisa cukup dari itu gitu. Apakah jelek? Ya tergantung dari sisi mana dulu ya. Atau mungkin ya kita tahu, oh ini kelemahan-kelemahan kita di sini, ya kita hire pihak ketiga mungkin untuk melakukan audit berkala. Itu yang saya lakukan juga. Jadi Solusinya bisa macam-macam, hiring atau merger, betul. atau collab ini, collab dengan orang lain, atau cari third person gitu ya yang untuk mengawasi, kita bayar maintenance fee monthly kayak gitu, retainer fee, banyak hal sih. Dari kan kesalahan-kesalahan ada banyak ya ternyata ya, dan banyak banget. Yang penting adalah bounce back. Tapi dari yang kesalahan itu, kalau boleh tahu biggest cost-nya itu di mana? Oke. Mungkin kalau cost terbesar itu adalah kalau sudah melakukan kesalahan tapi nggak mendapatkan pelajaran dari situ ya. Itu yang paling mahal sih sebenarnya ya. Karena apa? Waktu jelas, waktu nggak bisa kembali. Nah makanya waktu itu harus jadi kebijaksanaan sebenarnya. Duit sesuatu yang bisa kembali, tetapi kalau diingat-ingat duit segitu juga nyesek. Ada juga kesalahan yang tidak perlu disesali. Contoh, di Arata kita sempat buka offline store di G-World. Bertahan hanya 8 bulan, nggak nyampe sih 7 bulan. Buka di bulan Mei, Desember kita tutup. Apakah menyesal? Tapi ya nggak juga. Itu sesuatu yang memang kita harus jalani. Kalau nggak dijalanin, nggak pernah tahu. Nggak pernah bisa bilang bahwa itu fail caranya itu. Jadi dan kita syukurnya juga kita punya kepercayaan lah dari investor gitu ya, bahwa ternyata apa yang kita lakukan ini fail, tetapi kita tidak mengambil keuntungan sepeser pun sih memang dari situ. Karena dari awal juga udah terbuka, cost-nya sekian, semua biaya juga semua keluarnya dari rekening perusahaan, jadi semua traceable. Karena apa? Ya even in the failure ya, kita tetap harus jaga nama baik, jaga kepercayaan. Dan sesama pengusaha pasti ya, kayak tadi lah di awal yang kita ngomong, sama pengusaha itu pasti sadar. Justru kalau saya melakukan kesalahan lebih banyak, berarti pengalaman saya sebenarnya lebih banyak daripada orang yang nggak pernah melakukan kesalahan sama sekali gitu. Malah menakutkan. Gue mau invest di lu pernah gagal apa? Oh nggak pernah Pak, semua project saya pasti berhasil. Itu jadi tanda tanya sih Pak. Ya? Ini orang ini entah beneran beruntung atau halu gitu loh. Pilihannya dua itu doang, karena nggak mungkin lah, nggak pernah gagal. Saya orang yang sangat males konfrontatif. Jadi pragmatis ya, melankolis pragmatis. Jadi pecinta damai gitu loh, nggak suka konflik. Kalau ada orang konflik, ya mending mundur deh. Aku nggak mau jadi bagian dari konflik itu. Nah tetapi ternyata apa? Ini tidak baik juga. Tidak bisa, oh damai itu bagus. Ternyata kalau kita berorganisasi, kita punya tim. Sometimes kita harus menciptakan konflik itu. Kita harus mengeluarkan pikiran tidak setuju. Atau misalnya, oh all the plans look so good. Kita harus memikirkan juga what happen if this is not work as we thought. Stress testing ya? Iya. Apalagi kalau kita di IT ya, nggak bisa kita ngomong, oh ini semuanya bulletproof gitu loh, virus proof, nggak bisa. Kita tetap harus ada backup plan-nya. Jadi oh gimana kalau misalnya kayak di sistemnya Arata, kita online semua, pertanyaan besarnya kan gimana kalau misalnya ini mati? Maksudnya servernya mati. Customer tetap bisa dikirim nggak? Oh printernya gimana kalau mati? Saya pernah memperbaiki printer jam 11 malam kan, ngeprint untuk orderan besok kan jam 10, 11-an lah. Pak printernya trouble Pak. Mau berangkat dari barat ke selatan, lumayan gitu loh. Untuk memperbaiki printer, jadi seorang teknisi, itu saya mikir, gimana kalau misalnya saya ternyata udah tidur? Apa berarti besok kiriman nggak dikirim semua? Nggak bisa dong, kembali lagi kita berbisnis pun ke customer itu kita jaga nama baik. Customer tuh nggak peduli printermu ngadat, kamu mati lampu, apapun customer tuh nggak peduli. Bukan nggak peduli sama sekali, nggak ngurus nggak ya. Tetapi mereka itu tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik layar. Yang mereka pengen adalah kita udah bayar, ya lu deliver result. Ada ekspektasi. Udah ada ekspektasi dan tugasnya kita memenuhi ekspektasi itu gitu. Ini banyak banget pengalaman, kegagalan, kesuksesan, gagal sukses dan sebagainya. Dari sekian banyak pengalaman itu, apakah ada pola yang Bro Rico lihat? Apakah mungkin, wah, saya biasanya keliru di sini. Apakah tadi bisa dirangkum dalam
Sepertinya ini muncul karena kecenderungan saya untuk menghindari konflik. Hal-hal ini muncul karena saya memang kurang kuat di controlling. Yes. Jadi banyak kesalahan itu karena terjadi ada something yang di kita ini tidak cukup bagus di satu hal itu gitu loh. Sehingga apa yang saya lakukan akhirnya adalah mendelegasikan. Jadi dulu sangat-sangat lemah di delegasi. Jadi kalau bisa istilahnya, kalau bisa ini dikerjain sendiri ya aku kerjain sendiri deh gitu. Akhirnya apa sih? Kebeban, sering kelupaan, dan akhirnya apa? Hurting the trust. Jadi itu yang kadang kalau kita kelupaan tuh buat kita mungkin kita benar-benar udah menyesal, tapi buat orang lain mungkin kan, aduh harusnya lu nggak boleh kayak gini gitu loh. Jadi dan itu merusak nama baik kan. Akhirnya kita memang harus memprioritaskan jangan sampai deh hurting the trust gitu. Jadi akhirnya apa? Kalau bisa ngomong memang nggak bisa ya ngomong nggak bisa. Jangan memberikan harapan lebih gitu loh. Semakin tua, kita akan menyadari pentingnya mengatakan tidak. Oh ya. Jadi, kalau memang nggak bisa ya sorry, aku nggak bisa. Harus berani say no. Nah, itu satu. Dan bukan masalah say no-nya, tetapi di kitanya, karena tadi menghindari konflik kan ya. Yes. Kitanya harus berdamai bahwa say no itu nggak apa-apa gitu. It's okay to say It's no. okay to say no. Itu yang perlu belajar sih sebenarnya. Dulu itu sungkan banget gitu. Kalau kamu say no bukan berarti kamu jadi orang yang jahat. Nah mungkin itu ya image diri ya. Image diri kita itu yang merasa kita kalau kita say no itu kayak kita ini jadi orang yang kok jahat sih, kok Tidak nolak, empati, tidak ngomong empati. nolak, ya. Bukan soal say no ya. Tetapi how to say no-nya itu yang lebih penting. Say no-nya itu 20% doang, tetapi feel orang yang kita ngomong itu 80% itu dari cara kita mengucapkan. Nah, jadi 20% tadi adalah tadi menghadapi gimana berdamai dengan diri kita, 80% adalah kita harus belajar bagaimana sih caranya mengucapkan no atau nolak tanpa hurting lawan bicara kita punya feeling gitu. It's okay to say no, terutama karena sebelumnya ada kecenderungan lah untuk menghindari konflik. Untuk ingat, it's okay to say no, itu empowering banget. Betul. Ada lagi nggak belief-belief apa aja yang you used to believe, tapi sekarang udah beda? Itu big apa ya, big change in mindset sih sebenarnya untuk bisa menerima konflik. Ya konflik di dalam diri sih sebenarnya untuk say no. Terus kemudian kalau kita tahu kita tidak bisa disiplin atau memang ini udah nggak kepegang tangan, ya kita harus mendelegasikan. Nah, mendelegasikan ini juga sebuah problem dulu. Karena kita merasa kayak ada, ini kesalahan di mindset ya. Kita merasa yang perlu kerja keras itu kita. Oh. Orang lain tuh, kasihan kerjaannya dia udah banyak. Oh iya. Dan itu ternyata salah gitu loh. Karena ada beberapa orang yang memang sebenarnya, Pak aku masih bisa kok dikasih kerjaan. Aku masih sanggup kok. Dan aku mau kok ngerjain itu. Tetapi kita yang punya pikiran, nanti aku kasih ini, kasihan dia. Jadi akhirnya sekarang lebih berani ngasih tugas. Tapi diomongin, kamu masih sanggup gak handle ini? Nah, orang yang bagus adalah, Pak kerjanya kayak apa? Aku pengen tahu dulu. Ya itu bagus. Tanpa harus tadi rejected, Pak aku wis banyak Pak kerjaannya. Gak kayak gitu, Pak kerjaannya kayak apa? Hari apa Pak? Kalau aku masih bisa, aku handle. Nah, gitu kan kita enak. Kita bisa menceritakan karena apa? You want to know. Yes. Bukan dari awal udah langsung rejected gitu loh. Nah, hal-hal kayak gitu sih yang akhirnya aku coba apa ya? Berikan juga gitu loh. Kalau misalnya ini kita bisa delegasikan dan memberikan kepercayaan lebih. Dalam arti kayak gini. Sulit percaya itu kayaknya kamu nggak bisa melakukan ini gitu loh. Secara ini sulit kompetensi ya. secara kompetensi atau secara target. Nah, ternyata apa cukup sering sekarang udah diubah ke tim ini misalnya, aku punya target omsetnya sekian. Coba sih pikirin caranya kayak apa. Ada ide nggak kamu untuk mencapai seperti ini kamu butuh apa? Apakah butuh orang lagi, butuh iklan tambahan, butuh support apa? Atau ada nggak sih kerjaan yang selama ini kamu lakukan, itu yang added value-nya kecil, tapi berulang kamu lakukan. Sehingga apa? Kamu merasa kayak, ini ganggu banget nih. Nah, pada saat kita challenge kayak gitu, tidak semua orang tentunya ya. Ada yang bisa speak up gitu.
pengen bisa dianu gini deh, anu di gini deh. Cuma biasanya dua, ada orang yang nggak berani speak up karena takut dia disuruh nanti. Aduh, kalau ngomong tambah dikasih kerjaan. Iya, kalau dikasih kerjaan. Ada yang kedua, berani speak up dan mau mengerjakan juga. Nah, kita cari orang yang kedua ini sih. Yes. Nah, tetapi mereka juga punya their own journey lah ya. Kadang-kadang mereka ngomong, melakukan, tapi ternyata hasilnya tidak bagus. Nggak apa-apa, kita dampingin. Tetapi keberanian untuk mencoba itu udah one step ahead sih. Karena cukup banyak yang even mencoba pun nggak berani. Right. I relate to that. Terutama di sisi itu ya, tadi sungkan juga. Aduh, kalau misalnya di share ke sini nanti kayak berat banget deh, kasihan gitu. Betul. Itu mungkin kerjaan udah banyak gitu. Terus kalau dari pengalamanku adalah, tapi sebenarnya nggak juga. Itu hasil aku memproyeksikan diriku terhadap orang lain. Betul. Padahal apa yang mudah buat aku bisa jadi susah buat orang lain. Apa yang susah Dan buat sebaliknya. aku bisa jadi mudah buat orang lain gitu kan. Betul. Kadang kita ngedit video lah. Aku bisa ngedit video. Aduh, kalau kita kasihkan nih ke sini, jangan-jangan ntar dia kebeban. Ternyata buat dia itu something very easy gitu. Dan enjoyable mungkin. Iya, dan kita nggak pernah tahu gitu loh. Jadi jangan terlalu sering juga menempatkan posisi kita itu ke orang lain dan kita menjudge juga bahwa kamu itu kayak aku. Ya. Itu dikurangi lah. Yang jelas adalah coba berikan dia itu kesempatan. Coba kasih kesempatan, coba kasih challenge mungkin, coba kasih target. Jangan dikasih jalan langsung, tapi dikasih target supaya apa, dia bisa mikirin how to get to this point gitu. From this point to this point, apa yang harus dilakukan. Ya udah kasih aja ke dia. Kalau fail, kalau kurang pengalaman, kalau apa, ya kita harus sadar juga lah. Mungkin kita lebih banyak melakukan sehingga apa, kita melakukan banyak kesalahan dan akhirnya punya pengalaman. Dia mungkin nggak melihat seperti itu karena masih kurang. Tapi nggak apa-apa. Oke, lu punya ide apa? Dan jangan juga begitu dia ngomong ide langsung ngomong, oh nggak bisa kayak gitu. Lama-lama dia juga, malas lah. Ya kamu yang pinter kok, kamu yang tahu kok, yang paling terbaik ya udahlah. Ya udah bapak aja ide saya gimana. jadi robot aja. Saya ikuti instruksi aja. Jadi yaudah ayo ngomong aja. Yeah. Walaupun kita tahu itu fail, saya pernah lah ke salah satu staff kayak gitu. Saya tahu ini bakalan fail. Bukan tahu 100% ya, tapi by feeling kayaknya nih nggak bisa jalan deh. Yaudah jalan deh. Tapi kita harus tahu, kalau memang itu fail, kita harus secepatnya intervensi. Intervensi dalam arti, ayo kita evaluasi. Find the kesalahannya, the mistake-nya gitu loh. Right. Dan dia belajar dari situ lagi. Dan itu good point buat dia. Karena apa? Kalau kita langsung cut, yang punya pengalaman cuma kita. Yeah. Dia nggak sempat ngalami. Nggak mengalami pembelajaran itu. Nggak mengalami pembelajaran itu. Fail forward aja. Fail forward. Ya. Setiap kali gagal, apa yang kita pelajarin, ya udah kita nyoba lagi yuk. Ya mungkin satu hal ya. Tidak semua orang punya kemewahan untuk fail forward. Ada yang memang nasibnya harus hari itu juga gitu loh. Dan dia nggak boleh gagal. Nah itu ada. Dan mungkin saya salah satu orang yang beruntung, kalau gagal pun besok masih makan. Besok masih tidur dengan nyenyak. Besok sekolah anak masih bisa bayar. Tetapi tidak berarti saya tidak berempati ke orang yang memang tidak boleh gagal gitu. Yang kalau dia gagal hari ini besok nggak makan. That's why sometimes kita perlu orang juga untuk jadi mentor mungkin ya. Seseorang yang kalau kita ngomong bahwa kita gagal itu bisa diterima, tapi bukan cuma di pampering terhadap kegagalan kita ya. Tetapi juga bisa memberikan kita insight untuk move forward sebenarnya. Jadi every partnership itu selalu ada orang yang bisa dijadikan mentor. Not directly curhat ya. Yeah. Not directly curhat, tetapi pada saat kita meeting, pada saat kita ketemuan, selalu ada something yang didapatkan gitu loh. Sebelum kita memiliki mentor, kita harus tahu dulu diri kita itu seperti apa sih. Karena begitu kita tahu diri kita kuatnya di mana, lemahnya di mana, baru kita bisa mencari frekuensi. Karena kita tidak bisa memaksakan diri kita jadi orang itu. Orang itu bagus banget dia di gini-gini. Kita perlu tanya ke diri kita, apa kita nyaman menjalankan itu dalam jangka panjang. Nah, satu hal, makanya saya suka kalau misalnya bikin sistem ya. Kalau flow kayak gitu, kalau sebuah flow ini sangat berat dijalankan, maka biasanya akan sulit untuk dilakukan terus-menerus. Yeah. Kita harus mikirkan semudah mungkin, sehingga apa? Waktu kita melakukan kedua, ketiga, keempat,
itu kita merasa enak, nggak ada Yes. beban. Tapi kalau udah kita mikirkan, oh lightingnya kayak gini, kameranya kayak gini, harus pakai kayak gini, Energinya udah habis dulu. energinya udah habis, even before taking podcast. Yes. Sehingga apa, waktu mau podcast kedua, udah kebayang all the hectic sebelum menjalankan ini. Akhirnya malas. Rintangan-rintangannya banyak banget sebelum ke Ke dagingnya. sana. Jadi pada saat kita udah mengerti misalnya kelemahan kita di mana, dan hal ini apakah gara-gara kita itu tidak bisa menjalankan terus-menerus. Kita bisa kok bertanya kepada mentornya kita, atau kita lihat mentor kita ini bekerja seperti apa. Ada nggak yang kita bisa tiru? Kita boleh kok ngomong something yang personal. Tetapi kita harus let the person yang kita tanya itu, kalau misalnya dia juga nggak mau jawab. Tapi menanyakan sebuah hal yang personal itu membawa hubungan kita yang jauh lebih intimate sih. Ketimbang cuma ngobrol yang di permukaan aja. Dan itu juga konflik tuh sebenarnya. Karena kadang menanyakan sesuatu yang itu bikin nggak enak. Oh iya. Aduh, sungkan aku nanyain ini. Tetapi kita bisa kok, bisa. Dan somehow cukup banyak insight yang didapatkan kalau kita berani menanyakan hal yang personal. Tapi bersiaplah untuk rejection juga ya. Aduh, aku nggak bisa ngomong soal itu. Ya nggak apa-apa gitu loh, jangan take it hard juga. Oh katanya nggak apa-apa suruh nanya. Loh, bukan kayak gitu loh. Kalau kamu nanya something personal, ya kamu juga harus siap ditolak. Nah, hal-hal kayak gitu sih kita bisa gali sih. Apakah pasti berhasil juga apa yang dia jawab? Belum tentu. Tetapi paling nggak kita, still the experience saya. Right. Ya seperti yang kamu pengenkan hari ini Well, sebenarnya. Karena banyak saya yakin yang aku yakin bisa benefit dari learning ini. Karena Betul. mahal banget loh, mistake ini mahal banget secara Betul. cost-nya, Waktu tadi, waktu, pikiran, relationship, duit. duit. And like you said, some people just don't have the luxury. Ya, mengalami kegagalan. Banyak orang yang tidak punya tadi kan disebut kemewahan ya. Nah, Maksudnya tidak punya istilahnya backupnya. Kalau backup, betul. cannot afford, nggak bisa untuk gagal Yes. gitu. Nah, It's okay to make mistakes yes. karena toh masih berlanjut, Hidup jalan terus. hidup jalan terus gitu loh. Dan kalaupun sudah melakukan mistake itu, you're not a failure. Yes. Anda bukan orang yang gagal gitu loh. Karena justru itu uang sekolahnya itu. Betul. Yang rugi adalah kalau udah buat mistake tapi nggak Terus diambil berhenti. pelajarannya gitu Dia kan. tidak diambil pelajaran, terus berhenti mungkin. And also, you're not alone. Iya. Nggak sendirian melakukan ini, nggak, wah bodoh banget. Tapi kayak, nggak, yang sukses pun, justru yang sukses itu udah gagal lebih banyak daripada yang orang yang belum sukses. Mungkin sukses atau nyoba belum aja belum nyoba. sampai segitu. Gitu. Betul, betul. Segala sesuatu itu sebenarnya bukan sebuah kesalahan. Karena apa? Kita yakin keputusan yang kita ambil waktu itu terbaik untuk kondisi saat itu. Benar-benar saat itu ya. Karena kesalahan itu selalu kita lihatnya kalau kita udah lewat, terus kita balik, oh itu salah aku dulu kayak gitu. Karena apa? Saya ngomong tadi soal Plaza Kamera, merupakan sebuah kesalahan. Tetapi back in 2011, waktu pertama kali dulu beli kamera, terus terjun di industri fotografi, ngerti, oh ternyata bisa jualan aksesoris fotografi, at that time, itu keputusan terbaik. Karena waktu itu sudah sempat buka financial planner gagal, terus jualan fotografi, omset bagus. Bulan pertama 4 juta, nggak salah. Terus di akhir tahun pertama itu udah omset 90 juta waktu itu. Wow. 90 juta, margin sangat-sangat bagus waktu itu. Jadi, make a living gitu loh. Terus bisa langsung DP, ya tahun depannya DP yang sebelum di sini ya. Di Diponegoro itu, di Mangkunegoro, itu dari Plaza Kamera. Nah, apakah waktu itu kita ngomong sebuah kesalahan? No. At that time, that's very good business with, ya kita ngomong limited knowledge waktu itu ya. Kita nggak ngerti market share, nggak ngerti market size, kita nggak ngerti demografi kayak apa, tren industri, kita nggak ngerti itu semua. Tapi pada saat itu yang kita kerjakan dengan sangat baik dan menghasilkan uang, bisa menghidupi tim Plaza Kamera, itu bukan sebuah kesalahan. Tetapi in 2018, begitu kita lihat semua, kita udah lebih pintar dan segala macam, oh iya ya, ini sebuah kesalahan.
harusnya kalau bisa balik, berarti kan bisa cari bisnis yang growth-nya lebih lebih bagus gitu loh. Yes. Entah di skincare mungkin waktu itu, ya kan we never know juga kan skincare jadi kayak sekarang. Nah, makanya kita nggak tahu. Jadi, menurut saya, kita nggak bisa ngomong sebuah hal itu kesalahan sebelum kita lihat di masa depan gitu loh. Right. Bener kan ya? Maksudnya kalau kamu udah tahu itu salah, masa kamu ngambil keputusan? Enggak dong. Atau even itu salah pun, keputusan yang kamu ambil itu kan yang terbaik dari beberapa opsi. Opsi A, opsi B, opsi C. Aduh, ini worse. Ya ini better lah. Ternyata waktu kita jalanin, ternyata juga salah gitu. Tapi tahu salahnya kan nanti, bukan pada saat itu diambil. Misalnya Bro Riko dikasih kekuatan magic untuk bisa buat 3 keputusan bisnis di mana itu nggak mungkin keliru, nggak mungkin rugi. Oke. Nggak pasti untung, oke, Oke. nggak pasti untung. Tapi nggak mungkin rugi. Jadi zero Risk. zero risk. Mm-mm. Kira-kira apa 3 keputusan bisnis yang mau dipakai untuk kekuatannya dipakai untuk 3 keputusan bisnis apa? Kalau zero risk ya, dan ya mungkin backupnya udah ada ya. Mungkin akan ngambil sebuah bisnis baru dengan apa ya? Dengan something yang lumayan langsung gede impact-nya. Jadi masih pasarnya langsung ngambil yang besar. Karena kita udah punya pengalaman kan. Berarti kita bisa beli data dan segala macam, dan kita punya modal misalnya, ya udah langsung terjun ke sebuah bisnis yang memang kita tahu nih angkanya besar. Karena bagaimanapun bisnis itu kan ngomong ada limitasi kan. Kita nggak bisa ngomong bahwa setiap bisnis itu pasti membesar. Enggak. Bisnis itu ada limitasinya gitu loh. Ada limitasinya. Jadi untuk membesar itu kadang memang kita harus mengeksplor hal-hal baru atau bisnis baru. Jadi misalnya kita ngomong jualan apa ya? Minyak rambut misalnya. Ya ada batasnya, apalagi misalnya untuk cowok. Ya ada batasnya, berarti batasnya adalah semua cowok udah bakalan pakai kan. Nah, kalau misalnya mau membesar, berarti masuk untuk cewek juga misalnya. Oh, kalau mau membesar lagi, berarti harus masuk ke seluruh dunia. Jadi, maksudnya tetap ada limitasi. Nah, saya akan milih bisnis yang limitasinya besar banget. Terus ya, rekrut the best team dan the best R&D, product base, not marketing base. Saya percaya sih, akhirnya di saat-saat ini, orang tuh akan balik ke produk ketimbang marketing. Orang akan beli karena marketing, tetapi orang akan stay karena produk. Saya punya prinsip kayak gitu sih. Orang pertama kali nyoba, itu pasti karena marketing. Marketing itu entah pakai selebgram lah, entah jor-joran di iklan dan segala macam, orang tuh akan pengen nyoba. Tetapi orang akan stay, maksudnya akan beli terus-menerus, itu karena produknya. Produknya. Service is salah satu dari produk ya. Apalagi kalau memang service itu produknya dia service gitu loh. Service dan jasa dan produk kan. Tetapi kalau mereka ini memang deliverable, bagus, sesuai harganya, mereka akan stay. Jadi, kalau saya terjun ke sebuah bisnis, ya pasti milih sebuah, yaitu bisnis yang akan sangat besar, dan juga ke R&D, ke arah produk. Nyiptain sendiri produk, own brand. Karena zaman sekarang sih, kalau nggak own brand, berat. Kompetitor kita itu sekarang bukan antar pemain ya. Kompetitor kita itu distributor kita sendiri, prinsipal kita sendiri, pabrik yang kita ambil. Dan itu terjadi di mana-mana saat ini. Bahkan sekarang mungkin zamannya affiliate, dari pabrik nunjuk ke pemegang brand langsung lewat affiliate, langsung ke end user, selesai. Nah, hal-hal kayak gitu sih yang saya pelajari ya. Cuma kalau pertanyaan besarnya lagi gitu ya, keputusan bisnis apa yang mau diambil, ya mungkin saya tidak berbisnis apa-apa lagi ya. Mungkin akan ke dunia. Saya pernah ngomong ke siapa ya dulu ya, ditanya someday kalau udah tua mau jadi apa, saya selalu ngomong saya mau jadi guru. Cerita ke saya. Ya, ke kamu juga ya. Ya ke beberapa orang sih mungkin. Jadi pengen jadi guru, pengen ngajar. Jadi lepas dari pusingnya ngurusin barang, ngurusin sistem, ngurusin orang, bukan berarti nggak mau ya. Tetapi someday maunya adalah giving more value, untuk suka ngajarin aja gitu loh. Ke society, entah ke orang, entah ke businessman. Dari apa yang sudah dipelajari sekian lama ini.
Jadi learning, unlearning, and teach lah mungkin. Arahnya ke sana. Karena memang suka belajar, ya suka ngajarin juga. Let's see. It's amazing. And okay, what's your favorite way to celebrate a business success? Merayakan sama tim ya paling itu aja sih. Intinya nggak mau kayak berlebihan. Menghadapi kesuksesan nggak mau berlebihan, menghadapi kegagalan juga nggak mau terlalu berlebihan. Jadi gagal biasa aja, sukses ya biasa aja. Kalau ada audiens yang mau connect dengan Bro Rico, bisa di mana? Follow aja di Instagramnya. Di Instagram @rico ALEXCH, yaitu nama panggung sih sebenarnya. Jadi menciptakan persona baru sebenarnya. Jadi pakai nama Rico Alexander ya. Jadi Rico RICO ALXCH, search saja di Instagram, follow aja. Habis ini mungkin akan lebih sering ngepost. Mungkin habis ini akan lebih sering. Apalagi setelah pakai content creator. Identitas content creator. Iya, jadi kebeban nih. I wish you all the best, bro. Thank you. Thank you so much for your sharing.